Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafratul Naifah, NPM 2275303 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek pertama dari mata kuliah Sistem Basis Data. Dan judul yang saya ambil adalah Sistem Cyber Psikal dari Absensi Menggunakan Fingerprint. Lanjut pada studi kasus dari judul yang saya ambil, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem basis data dari sistem cyber psikal absensi menggunakan fingerprint. Nah, pembahasannya yang pertama, apa sih sistem cyber psikal yang menggunakan fingerprint? Jadi, sistem cyber psikal dari absensi menggunakan fingerprint adalah sistem yang menggabungkan teknologi fisik atau psikal dan juga teknologi komputer atau cyber untuk melakukan proses absensi menggunakan sidik jari atau fingerprint. Maksud dari sistem ini yaitu secara garis besar, itu teknologi fisik yang dimaksud itu adalah sensor untuk menginputkan fingerprint sehingga nanti akan diolah menggunakan teknologi komputer dan menghasilkan output berupa data absensi. Nah, selanjutnya dalam sistem basis data itu ada yang namanya entitas dan juga atribut. Nah, apa sih entitas? Dalam konteks database, entitas adalah objek yang mewakili kategori data yang dapat disimpan dan dikelola dalam basis data. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan karakteristiknya, dan entitas-entitas ini biasanya terhubung satu sama lain melalui hubungan atau asosiasi, atau biasa disebut juga dengan relasi. Nah, lalu apa itu atribut? Atribut itu merujuk pada karakteristik atau properti yang mengidentifikasi suatu entitas. Atribut sendiri menggambarkan informasi yang berhubungan dengan entitas tertentu dalam basis data. Dan setiap entitas dalam basis data itu memiliki satu atau lebih atribut yang menggambarkan ciri-ciri atau karakteristiknya. Lalu selanjutnya yaitu entitas dari judul atau kasus yang saya angkat. Yang pertama itu ada karyawan, sidik jari, dan juga absensi. Dari entitas tersebut entitas tersebut memiliki atributnya masing-masing. Seperti dalam tabel, entitas karyawan memiliki atribut yang pertama ada ID karyawan yang digunakan sebagai primary key karena dia bersifat unik. Lalu ada juga nama karyawan, jabatan, divisi, alamat, dan juga nomor telepon. Lalu dalam entitas sidik jari itu memiliki atribut yaitu pertama sebagai primary key adalah ID sidik jari dan foreign key yaitu ID karyawan. Di sini ID karyawan itu menghubungkan antara entitas karyawan dan juga sidik jari ini. Lalu yang terakhir ada template sidik jari. Dan dalam tabel absensi atau entitas absensi itu ada atribut yang pertama ada ID absensi sebagai primary key, lalu ID karyawan sebagai foreign key, lalu ada waktu masuk dan juga waktu keluar. Nah, selanjutnya yaitu hubungan ERD atau relasi dari entitas-entitas tersebut. Yang pertama, setiap karyawan bisa memiliki satu atau lebih sidik jari. Hubungan ini disebut dengan one to many dan ditandai dengan kolom ID karyawan sebagai foreign key pada tabel sidik jari. Jadi yang menghubungkan antara entitas karyawan dengan sidik jari itu adalah ID karyawan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara sidik jari dengan karyawan itu setiap sidik jari hanya terkait dengan satu karyawan. Hubungan ini disebut dengan many to one, ditandai dengan kolom ID karyawan sebagai foreign key yang mengacu pada kolom ID karyawan di tabel karyawan. Nah, selanjutnya yaitu
hubungan setiap karyawan bisa memiliki banyak absensi. Hubungannya disebut one to many, yang menggunakan kolom ID karyawan sebagai foreign key pada tabel absensi. Hubungan terakhir yaitu setiap absensi hanya terkait dengan satu karyawan, atau disebut juga many to one, yang menggunakan kolom ID karyawan sebagai foreign key yang mengacu pada kolom ID karyawan di tabel karyawan. Jadi di semua entitas itu memiliki atribut yang dinamakan ID karyawan untuk menghubungkan entitas-entitas tersebut. Selanjutnya yaitu UID atau Unique Identifier. Dalam desain basis data mengenai sistem cyber physical dari absensi menggunakan fingerprint itu hanya memiliki satu UID, yaitu ID karyawan. Di sini ID karyawan dapat berperan sebagai UID atau identifikasi unik untuk setiap karyawan pada tabel karyawan. Hal ini berlaku untuk semua entitas yang terkait dengan karyawan, termasuk tabel sidik jari dan juga tabel absensi. Dalam kedua tabel tersebut, ID karyawan digunakan sebagai kunci asing atau foreign key yang mengacu pada karyawan yang bersangkutan di tabel karyawan. Oleh karena itu, ID karyawan dapat digunakan sebagai UID untuk mengidentifikasi setiap karyawan dalam sistem. Nah, selanjutnya yaitu mandatory. Apa sih mandatory? Jadi mandatory adalah atribut yang harus diisi atau tidak boleh memiliki nilai 0. Ini berlaku untuk atribut yang diperlukan untuk menjaga kesatuan data dan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk setiap entitas, seperti atribut nama karyawan, jabatan, divisi, alamat, dan nomor telepon itu wajib diisi dalam tabel karyawan. Tujuannya agar data-data karyawan dapat terekam dengan benar. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk seluruh atribut yang relevan di tabel sidik jari dan juga absensi. Lalu apakah ID karyawan, ID sidik jari, ID absensi wajib diisi? Tentu saja jawabannya adalah iya. Nah, selanjutnya yaitu opsional. Opsional sendiri dapat diartikan sebagai atribut yang tidak wajib diisi. Dalam kasus ini, atribut yang bersifat opsional diantaranya yaitu di dalam tabel karyawan sendiri ada alamat dan juga nomor telepon. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus mungkin ada karyawan yang tidak mengisi informasi tersebut atau informasi tersebut tidak relevan, seperti memiliki 2 nomor telepon atau tinggal di sebuah rumah yang bukan tempat tinggalnya. Namun atribut seperti ID karyawan, nama karyawan, jabatan, serta divisi itu tetap dianggap sebagai atribut yang wajib untuk diisi. Sedangkan dalam tabel sidik jari dan absensi, semua atribut yang diperlukan seperti ID sidik jari, ID karyawan, waktu masuk, dan waktu keluar dianggap sebagai atribut yang wajib untuk diisi. Tidak ada atribut yang bersifat opsional dalam kedua tabel tersebut. Selanjutnya yaitu normalisasi. Bentuk normalisasi pertama dari kasus ini itu yang pertama dari atribut karyawan sendiri, ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, divisi, alamat, nomor telepon yang semuanya nantinya wajib untuk diisi. Lalu dalam tabel sidik jari ada kolom ID sidik jari, ID karyawan, template dari sidik jari. Lalu yang dari tabel absensi itu ada ID absensi, ID karyawan, waktu masuk, waktu keluar. Selanjutnya bentuk normalisasi kedua atau 2NF. Dalam kasus ini tidak ada atribut non-kunci yang memiliki ketergantungan fungsional pada bagian dari kunci utama, sehingga desain ini sudah memenuhi bentuk normalisasi kedua. Lalu bentuk normalisasi ketiga atau 3NF dalam kasus ini tidak ada ketergantungan fungsional transitif, sehingga desain ini juga sudah memenuhi bentuk normalisasi ketiga. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari
dari seluruh judul itu, yang pertama, desain basis data dari kasus ini terdiri dari 3 tabel utama, yaitu tabel karyawan, tabel sidik jari, dan juga tabel absensi, yang digunakan yang saling terhubung melalui kunci asing atau foreign key yang memastikan integrasi data antara tabel-tabel tersebut. Nah, selanjutnya, tabel karyawan itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang karyawan seperti identitasnya, jabatan, departemen, alamat, dan juga nomor telepon. Setiap karyawan memiliki sebuah ID unik atau primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka dalam sebuah sistem. Dan dalam tabel sidik jari itu digunakan untuk menyimpan data sidik jari dari karyawan. Setiap sidik jari memiliki ID unik atau primary key yang terhubung dengan ID karyawan menggunakan kunci asing atau foreign key. Nah, foreign key-nya dalam kasus ini itu yaitu adalah ID karyawan, karena di dalam semua entitas pasti ada atribut yang namanya ID karyawan. Selanjutnya yaitu tabel absensi mencatat data absensi karyawan termasuk waktu mereka datang dan juga waktu untuk mereka keluar. Setiap catatan absensi memiliki ID unik dan tetap terkait dengan ID karyawan menggunakan foreign key untuk menghubungkan dengan data seperti nama karyawan, alamatnya, dan dari departemen mana. Lalu yang kelima ada desain basis data. Ini telah menjalani normalisasi untuk memastikan bahwa data diorganisasikan dengan baik untuk menghindari redundansi dan mengurangi anomali data. Lalu yang keenam, dengan desain ini sistem absensi menggunakan fingerprint dapat mengintegrasikan informasi karyawan dari mulai sidik jari dan juga absensi secara efisien dan memastikan integritas data dalam proses absensi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.